Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali pada tahun 2016 yang berjudul Isle of the Dead. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Nick Lyon, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Joe Lawrence sebagai Letnan Paul Gibson, Dr. Douglas sebagai Cole Aiden Wexler, Mercy Outlet sebagai Michaela Yusley. Film ini menceritakan tentang suatu petaka di pulau terpencil, yang mana sekelompok pasukan militer terbaik kini ditugaskan untuk menjemput sekelompok tim yang terlebih dahulu ditugaskan untuk mengontrol lokasi sebuah pulau, namun tanpa mereka ketahui, nyatanya di pulau tersebut telah terdapat seorang ilmuwan gila yang terjebak selama 10 tahun di sebuah lab, yang mana rupa-rupanya para zombie-zombie di pulau tersebut yang diciptakan oleh kegilaan sang ilmuwan yang bermaksud menciptakan sebuah senjata biologis. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah fasilitas penelitian militer Amerika Serikat, di mana kini tampaknya telah terjadi sebuah kekacauan akibat sebuah kegagalan dalam hal penelitian. Di sana terlihat seorang ilmuwan yang bernama Aiden, yang mana ia juga merupakan seorang kolonel, kini memerintahkan pada anak buahnya yang bernama Kapten Marshall untuk mengawal dia menuju lab penelitian. Hingga di sini, Marshall yang murka pada Aiden yang menyebabkan kekacauan ini, tampaknya mulai mendesak pertanggungjawabannya. Namun secara bersamaan dengan itu, secara tiba-tiba satu zombie menyerang Marshall, akan tetapi di sana Aiden hanya melihat kejadian mengerikan itu tanpa membantunya. Beberapa tahun kemudian, setelah kejadian kekacauan di area lab kala itu, terlihat sebuah pasukan khusus militer kini mendapatkan suatu misi untuk penugasannya di area pulau yang telah terisolasi. Tak lupa juga di area sana pun terdapat seorang ilmuwan untuk mencari asal mula terciptanya zombie. Hingga di sana sang kapten yang bernama Chuck, tanpa pikir panjang segera meminta mereka untuk tetap waspada, karena meski kamera satelit tak menangkap adanya tanda-tanda kekacauan, namun bukan berarti hutan yang berada di depan mereka itu aman dari para zombie. Yang mana Chuck kini tampak kembali mengingatkan pasukan bahwa misi mereka ke pulau ini dengan maksud menemukan tim Alpha yang masih hidup ketika ditugaskan untuk mencari catatan mengenai kasus awal mula terciptanya zombie. Lalu, Kapten Chuck kini meminta salah satu anggota bernama Pug untuk menyalakan sebuah alat yang mengukur waktu dalam 10 jam, yang mana jika mereka tidak menghentikan waktu dalam 10 jam dari sekarang, maka sebuah kapal selam milik Navy SEAL yang berada 500 mil dari pulau akan menganggap jika mereka tidak selamat, sehingga nuklir pun akan segera diluncurkan. Namun sial, berkat suara tembakan yang menggelegar, nyatanya membuat zombie-zombie yang lainnya pun berdatangan menyerang mereka. Membuat pertempuran itu pun tak bisa dihindari, hingga salah satu anggota militer bernama Dugan kini mendapatkan sebuah serangan. Menyadari jika misi ini terlalu berbahaya, salah satu anggota bernama Jerome kini berkata bahwa mereka tak siap untuk menghadapi musuh seperti ini dan mengarahkan mereka untuk segera membatalkan misinya itu. Namun Chuck yang tidak ingin terlihat sebagai pecundang, kini seketika menenangkan anggotanya agar bisa fokus pada misi ini. Maka dari itu, karena mereka tidak memiliki waktu banyak, kini mulai berpencar untuk mempercepat sebuah pencarian. Di tengah Pug, yang kini merawat luka gigitan dari Dugan, tanpa diduga di tengah mengecek keadaan sekitar, sang kapten kini diserang oleh satu zombie. Mendengar teriakan Kapten Chuck, Gibson pun memerintahkan mereka untuk segera mengejar, akan tetapi sialnya karena hal itu begitu cepat, dengan terpaksa Gibson meminta mereka untuk berhenti melakukan sebuah pencarian. Melihat kondisi Dugan yang semakin memburuk,
Michael yang tahu konsekuensi seseorang jika terkena gigitan akan berakibat fatal, kini meminta Gibson untuk menghabisinya sekarang juga. Namun hal itu membuat Gibson yang kini mengambil alih wewenang di tengah hilangnya sang kapten, tampak beradu argumen dengan Michael, karena ia tidak setuju jika anggotanya dihabisi begitu saja. Namun bersamaan dengan itu, sialnya Dugan pun berteriak dengan cukup kencang, menandakan adanya sebuah rasa sakit yang menghujam. Hingga setelah kejadian itu, membuat perdebatan Michaela serta Gibson pun semakin menjadi, karena menurut Gibson, Michaela yang hanya seorang ilmuwan tidak layak menghabisi anggotanya begitu saja meski dalam keadaan apapun. Namun di tengah kembali melanjutkan perjalanan, tak lama kemudian Puck pun menemukan sebuah seragam yang sama dengan mereka, yang mana hal itu diketahui jika anggota Alpha yang mereka cari sepenuhnya telah tiada. Hingga tak jauh dari sana, Puck pun menemukan sebuah RPG nuklir milik tim Alpha, dan di saat itulah terdengarlah suara tembakan dari fasilitas penelitian, sehingga di sana Gibson memerintahkan mereka untuk bergegas menuju ke sana meski hal itu melenceng dari penugasan awal mereka di pulau ini. Beberapa waktu kemudian, pada akhirnya mereka pun tiba di fasilitas penelitian yang terlihat sepi, hingga di tengah berhati-hati, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan zombie yang langsung menyerang mereka, membuat sebuah pertempuran menegangkan yang baru saja usai, kini tampaknya kembali terjadi. Maka, di saat mereka kewalahan, tiba-tiba saja datanglah dua orang yang berseragam militer yang membantu, yang mana pria bernama Henderson serta Kurtz, kini berkata jika mereka itu adalah tim Alpha yang tersisa, dan mereka telah mencoba bertahan hidup untuk menunggu sebuah bantuan datang. Berhubung terlanjur penasaran, sang ilmuwan yang ingin mengetahui penyebab awal zombie-zombie ini berubah, seketika mengarahkan mereka untuk melakukan sebuah penelusuran. Henderson, yang tahu jika pasukan SEAL datang untuk menjemput mereka, kini mengarahkan mereka untuk segera pergi. Namun Gibson kini menjelaskan jika helikopter penjemput hanya akan datang dalam waktu 8 jam ke depan, maka mau tak mau, mereka harus berjuang serta bertahan sebelum helikopter penjemput datang. Namun di tengah berdialog, tiba-tiba Puck menyadari jika GPS penanda waktu mereka telah hilang saat diserang oleh zombie di hutan. Membuat Henderson yang tahu jika GPS tidak segera ditemukan tampaknya mulai panik, karena hal itu akan mendatangkan nuklir untuk meledakkan pulau ini. Jadi mau tak mau mereka harus mencari informasi singkat dari tempat ini mengenai para zombie dengan cepat, setelahnya mereka akan mencari GPS tersebut. Mendapati manusia yang masih hidup, rupa-rupanya hal itu membuat pasukan bingung. Di saat Michaela tiba-tiba berkata, jika itu adalah ayahnya sendiri bernama Aiden, yaitu seorang ilmuwan yang dikabarkan hilang 10 tahun yang lalu. Namun berhubung tempat ini tidaklah aman, jadi Aiden mengarahkan mereka untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Hingga di tengah situasi yang cukup membaik, Michaela yang tidak menyangka jika sang ayah masih hidup tampaknya merasa canggung, namun Henderson kini menyela perbincangan mereka dengan sebuah pertanyaan menohok, mengapa Aiden tak menghubungi markas agar dijemput 10 tahun lalu? Namun Aiden yang mendengar hanya bisa menjelaskan sebuah awal terjadinya wabah ini terjadi, di mana tadinya ia memiliki seorang rekan bernama Marshall yang bertugas membuat senjata biologis dari virus. Akan tetapi berhubung karena ada sedikit kesalahan, pada dasarnya Marshall malah membuat virus itu bermutasi. Sementara itu di tengah bertahan dia mencoba membuat sebuah serum penawar, yang mana menurut Aiden, serumnya telah berjalan cukup baik, karena kini Aiden menunjukkan salah satu zombie yang menunjukkan sifat tenang setelah mendapatkan serum buatannya. Feeling great. Good evening. Good evening. Favorite patient today. Meski terkesan berhasil, namun Aiden kini menjelaskan jika serum ini hanya bisa menahan 86% dari penyebaran virus dan membuat zombie tenang bukan maksud untuk mengobatinya.
Yang mana sebagian zombie pun tidak sepenuhnya berhasil mendapatkan hasil baik dari serum, karena ada beberapa zombie di antaranya yang menolak, bahkan menjadi lebih agresif setelah mendapat suntikan serum ini. Hingga setelah beberapa waktu berbincang, secara mengejutkan wajah Aiden kini menunjukkan sebuah perubahan yang signifikan. Hingga di sini Gibson menjelaskan perihal GPS mereka yang hilang, sehingga kembali mengajak Aiden untuk segera pergi, karena waktu yang mereka miliki itu hanya tersisa 5 jam sebelum pulau tersebut diledakkan. Namun tiba-tiba, ketegangan baru kini dimulai. Melihat Aiden yang mulai berubah, maka mereka pun berniat menghabisi Aiden. Namun Mikaela yang mengerti kini berusaha menyadarkan sang ayah. Dengan kesadaran yang masih tersisa, Aiden pun meminta Mikaela untuk mengambil sebuah serum yang nyatanya berhasil membuat Aiden kembali tenang. Maka dari itu, berhubung tidak memiliki waktu kembali, pada akhirnya Gibson mengarahkan Henderson serta Kurtz untuk menunggu Aiden siuman, sementara ia dan Mikaela akan mencari data penelitian. Lalu Jerome dan Pug bertugas untuk mencari sebuah radio komunikasi. Beberapa waktu kemudian, di tengah Henderson serta Kurtz berjaga, pada akhirnya Aiden yang kini tersadar dari pingsan, namun di saat mereka tengah memperhatikan dengan bingung, tiba-tiba Aiden yang sudah tidak terkontrol, langsung seketika menyerang mereka berdua. Di sisi lain, Gibson serta Mikaela yang kini menemukan sebuah lab kimia tempat penelitian dilakukan. Dengan cepat, kini Mikaela lantas langsung memasukkan sebuah flash disk untuk mengirim sebuah data. Sementara itu terlihat Gibson yang menemukan sebuah berkas, kini lantas mencocokkan data tersebut untuk bisa mengakses beberapa file yang ada di dalam komputer, yang kini menggambarkan jelas jika Aiden sebenarnya telah membuat serum yang justru membuat para zombie menjadi lebih agresif, dan jika serum itu diberikan pada seseorang yang tergigit dalam keadaan infeksi yang belum menyebar, maka hal itu bisa meningkatkan kekuatan manusia tersebut, dalam antara lain jika orang yang belum benar-benar berubah menjadi zombie dan terlebih dahulu mendapatkan serum ini, maka ia akan berubah menjadi zombie dengan fisik yang begitu kuat dan memiliki sebuah akal. Yang mana rupa-rupanya, Aiden pun telah menjadi salah satu di antara itu, karena ia telah melakukan sebuah uji coba serum pada dirinya sendiri. Hingga di waktu yang sama, tepat di area zombie-zombie agresif yang mendapatkan serum, tiba-tiba saja pintu mulai terbuka, yang menyebabkan para zombie-zombie gila itu kini terbebas. Mendengar suara alarm yang berbunyi menandakan suatu tanda bahaya, Gibson lantas kini bergegas mengajak Mikaela untuk pergi dari sana, akan tetapi Mikaela malah berusaha meminta waktu kembali, guna mendapatkan sampel virus sang ayah. Maka di saat berhasil menemukan serum milik ayahnya itu, Mikaela pun bergegas menyerahkan salah satunya pada Gibson. Di sisi lain, Pug serta Jerome yang telah tiba di ruangan Aiden tampaknya merasa terkejut saat mendapati ruangan itu telah kosong serta banyak darah, yang mana dari arah monitor CCTV pun, mereka telah melihat Henderson serta Kurtz yang telah diikat pada sebuah ruangan. Maka di sana Pug yang merasa panik, kini bergegas mengajak Jerome untuk mencari keberadaan mereka. Di waktu yang sama, di ruangan berbeda, Aiden pun kini tengah menyuntikkan serum itu tepat di area lukanya, yang mana cukup mustahil ketika bagian dalam Aiden yang tadinya terlihat tiba-tiba menghilang. Sementara itu Pug serta Jerome yang tengah mencari kini nyatanya tiba di ruangan yang berisi para zombie yang tengah dikurung. Hingga kini, mereka yang baru saja berhasil menemukan kedua rekannya itu tengah disekap. Tiba-tiba saja Aiden datang dan langsung mengancam keberlangsungan hidup mereka. Di sisi lain, Gibson serta Mikaela yang tengah bertemu dengan beberapa zombie pun dengan terpaksa harus bertarung. Lalu ketika sesampainya mereka di ruangan Aiden, mereka pun tampaknya dibuat terkejut ketika ruangan itu telah kosong. Dan dengan cepat, Gibson kini melihat Pug yang telah tergeletak di atas meja melalui CCTV pemantau.
Maka, tanpa membutuhkan waktu lama, Gibson dan Michaela yang telah tiba di ruangan penelitian kini mendapati keadaan Puck telah sekarat. Hingga ketika Aiden muncul, Michaela pun meluapkan semua kekesalannya pada sang ayah yang telah ia anggap menjadi gila. Bahkan Michaela pun kini mengatakan jika Aiden bukan lagi ayahnya, saking ia kecewa atas apa yang telah sang ayah perbuat. Hingga di tengah kecewa atas perkataan sang anak, Gibson langsung berusaha menyadarkan Aiden untuk bisa melepaskan semua rekan-rekannya itu, agar di sini mereka bisa mematikan GPS tersebut, serta menaiki helikopter dengan tepat waktu, atau jika tidak pulau ini akan sepenuhnya hancur. Maka dari itu, Aiden yang tidak ingin keselamatan sang anak dalam bahaya, seketika mulai sadar dan meminta maaf karena ia berubah jadi gila akibat faktor serum tersebut. Namun, rupa-rupanya, Puck yang sudah terinfeksi serum oleh kegilaan Aiden, seketika tak bisa diselamatkan kembali. Help the others. Singkatnya, setelah mereka semua dilepaskan, mereka pun bergegas berusaha keluar dari sana. Namun dalam perjalanan mereka terpaksa harus menghadapi para zombie yang telah terlepas. Hal itu membuat mereka yang terkepung, membuat Aiden yang ingin bertanggung jawab atas inovasi yang ia buat sendiri, kini memerintahkan mereka semua untuk pergi, sementara dia akan berusaha menahan para zombie itu. Yang mana rupanya, di sana zombie Marshall yaitu teman baiknya dulu, yang mana sialnya zombie Marshall masih memiliki akal akibat suntikan serum Aiden, kini tampaknya mulai menunjukkan rasa dendam. Jerome, yang terkena gigitan secara tidak disangka, kini tampaknya merasa panik sendiri, yang mana hal yang tidak pernah terduga pun kini terjadi ketika Jerome memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Lalu setelah mereka berhasil keluar dari sana, Gibson pun meminta Kurtz untuk menemukan GPS, serta dia juga menyerahkan kembali serum itu pada Michaela, kemudian meminta mereka untuk pergi ke titik pertemuan, sementara dia akan mengambil RPG nuklir yang sempat mereka temukan di kala awal perjalanan. Di hutan, Kurtz yang kini telah cukup lama mencari, pada akhirnya ia pun menemukan GPS itu. Namun tiba-tiba saja beberapa serangga kecil berjatuhan, kemudian memasuki kulitnya dengan mengerikan. Hingga tak lama kemudian, Kurtz pun telah menjadi kerangka akibat santapan para serangga. Kembali pada zombie Marshall yang tengah menghabisi zombie lain. Setelah itu dia pun mengajak zombie lainnya untuk keluar. Sementara itu Aiden yang telah terinfeksi pun kembali bangkit. Dan setelah itu dia pun bergegas keluar dari sana mencari keberadaan anaknya. Sementara itu, Henderson dan Michaela yang tengah dalam perjalanan menuju titik penjemputan, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan zombie yang brutal. Yang mana petaka dari serangan zombie itu, mereka berdua pun harus menelan kenyataan pahit ketika tergigit, hingga Henderson yang tak sanggup bertahan kini meminta Michaela untuk segera pergi. Hingga kini, Michaela yang terpapar lemas akibat sebuah infeksi, seketika dengan cepat mulai mengeluarkan serum milik sang ayah yang telah ia curi untuk menghentikan perubahan total yang akan terjadi pada dirinya. Berpindah pada Gibson yang kini berhasil menemukan RPG nuklir, seketika dengan cepat bergegas pergi menuju titik penjemputan. Namun beberapa saat kemudian, dia pun dibuat terkejut ketika Gibson melihat sang kapten yang pertama hilang telah menjadi zombie. Maka dari itu, karena tak ada pilihan lain, tampaknya Gibson kini turut menghabisi. Beberapa waktu kemudian, Michaela yang kini telah berubah menjadi manusia setengah zombie, kini sialnya mulai mendapatkan sebuah lawan dari zombie Marshall, yang mana zombie Marshall bertekad membalaskan dendam Aiden yang belum usai kepada Michaela selaku anak Aiden, karena Aiden telah merubah Marshall menjadi seperti ini. Di tengah pertarungan yang tampak terjadi, terlihat helikopter penjemput yang kini tengah dalam perjalanan menuju pulau,
Hingga ketika melihat sang anak diserang habis-habisan oleh Marshall, Aiden yang tidak ingin tinggal diam, seketika langsung menyerang anggota Marshall dan segera mengarahkan Michaela untuk bisa pergi. Maka dari itu, pertarungan yang tadi sempat terhentikan, kini tampaknya mulai kembali terlakukan. Gibson, yang telah tiba di titik penjemputan benar-benar merasa tak kuasa ketika menyadari jika Michaela telah terinfeksi. Melihat helikopter yang mulai mendekat, di sana Michaela langsung menyerahkan serum itu pada Gibson untuk bahan penelitian lebih lanjut. Kemudian Michaela pun meminta Gibson untuk pergi, dan Michaela pun sempat berkata jika Marshall telah mengaktifkan GPS yang membuat nuklir takkan diledakkan. Kembali pada pertarungan Marshall dan Aiden, setelah mereka cukup lama bertarung, pada akhirnya Aiden pun berhasil menghabisi zombie Marshall. Maka setelah berhasil menghabisi, Aiden pun kini bergegas pergi untuk mencari keberadaan sang anak. Lalu di saat Aiden berhasil menemukan Michaela yang terinfeksi, Aiden lantas meminta maaf dan dia juga langsung meneriaki Gibson yang telah terbang untuk segera meledakkan mereka. Hingga pada akhirnya Gibson yang menenteng RPG nuklir kini langsung memulai sebuah ledakan yang mana hal itu mengakibatkan pulau tersebut meledak sekaligus menghilangkan semua penyakit di dalamnya. Hingga film I Still Love the Dead tahun perilisan 2016 pun kini selesai.